Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang penetapan biaya harga jual produk cane juice atau biasa disebut dengan es sari tebu dengan melalui pendekatan biaya. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami. Saya Rio Alfi Gurnendi. Saya Risa Nur Aini. Saya Ristian Ningrum. Dan saya Rizky Walada Kesuma. Silakan saksikan. Oke, yang pertama analisis SWOT. Analisis SWOT ada salah satunya yaitu strength atau kekuatan. Cane juice banyak diminati pembeli. Selain menyegarkan, cane juice ini juga sangat digemari oleh semua kalangan. Berbeda dengan es yang lainnya yang hanya segar saja, namun memiliki cita rasa yang berbeda dengan yang lainnya. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Cane juice ini memiliki banyak pesaing, belum adanya promosi dan tidak tahan lama karena tidak ada bahan pengawet sama sekali. Setelah itu ada opportunity atau peluang. Cane juice ini akan sangat berpeluang masuk di hati para konsumennya, cita rasa yang menggoda yang menjadikan orang ingin membelinya lagi. Dan yang terakhir ada treatment atau ancaman. Banyak pedagang yang menjual produk yang sama. Selain pesaing pasar, cuaca juga merupakan ancaman. Karena pada saat cuaca hujan atau mendung kami tidak bisa berjualan. Setelah itu ada aspek produksi. Nama produk dari kami sendiri yaitu adalah cane juice. Usaha minuman es sari tebu saat ini semakin ramai dilirik orang. Banyak ide-ide kreatif muncul dari minuman yang lebih dikenal orang dengan es sari tebu ini. Mulai dari menjual sari perasan tebu yang hanya satu kali, menambahkan dengan lemon, jahe, bahkan inovasi terbaru adalah memadukan sari tebu dengan ramuan herbal yang bermanfaat bagi kesehatan. Usaha es sari tebu saat ini semakin berkembang. Banyak orang yang sudah diwaralabakan, ada yang masih perseorangan, sedangkan persebarannya minuman es tebu semakin luas dari Jawa, Sumatera, bahkan sampai Kalimantan. Lalu untuk bahan dan peralatannya sendiri tidak terlalu susah. Jadi bahannya ada tebu, es batu, air, sirup vanili, gelas plastik, dan sedotan. Setelah itu untuk peralatannya sendiri yaitu hanya mesin pemeras tebu, cup sealer, dan ada parang. Untuk proses produksinya hanya memiliki beberapa langkah, yaitu pertama kita siapkan terlebih dahulu tebu dan bahan lainnya serta peralatannya. Setelah itu kupas tebu terlebih dahulu menggunakan parang. Habis itu masukkan tebu ke mesin pemeras tebu. Dan setelah masukkan air tebu yang telah diperas ke dalam cup, tambahkan es batu secukupnya, lalu taruh ke cup sealer. Oke, selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Tujuan pemasaran yaitu mengenalkan produk cane juice kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa tertarik dengan minuman yang kami promosikan sehingga nilai beli konsumen bisa tinggi. Dan kami juga bertujuan untuk memenuhi selera konsumen yang makin hari makin naik. Selanjutnya yaitu konsep pemasaran. Konsep pemasaran ada 4. Yang pertama, produk. Produk yang kami pasarkan adalah jenis minuman es yang kami desain dengan inovasi yang agak berbeda dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu tempat. Tempat yang akan kami jadikan pemasaran adalah tempat ramai yang sering dilewati oleh orang banyak. Selanjutnya yaitu harga. Harga yang kami tawarkan cukup terjangkau sesuai dengan harga yang sudah beredar di pasaran dengan kualitas minuman teruji. Yang terakhir yaitu promosi. Promosi usaha yang kami lakukan yakni dengan membuat brosur melalui internet atau jejaring sosial. Agar tidak hanya orang dekat saja yang mengetahui, tapi orang jauh pun bisa tahu usaha kami. Pendekatan yang kami lakukan yaitu menggunakan metode pendekatan biaya. Pendekatan biaya adalah pendekatan penilaian untuk mendapatkan indikasi nilai objek penilaian berdasarkan biaya reproduksi baru atau biaya pengganti baru pada tanggal penilaian setelah dikurangi dengan penyusutan. Pendekatan biaya yaitu menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan markup pricing dan break-even analysis. Data mengenai produksi, biaya, dan laba yang diinginkan adalah sebagai berikut. Pertama, jumlah produk yang diproduksi adalah 1.200.000 per unit. Yang kedua, biaya variabel per unit adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku sebesar 150, biaya tenaga kerja sebesar 400, biaya overhead pabrik sebesar 60, biaya pemasaran sebesar 40, biaya administrasi dan umum sebesar 20.
Yang ketiga, biaya tetap sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sebesar Rp1.400.000. Biaya pemasaran sebesar Rp450.000. Biaya administrasi dan umum sebesar Rp200.000. Yang keempat, laba yang diinginkan sebesar 20% dari jumlah aktiva yang digunakan sebesar 15 juta. Yang selanjutnya, metode pendekatan biaya. Hasil dari data tersebut adalah sebagai berikut. A. Menentukan biaya produksi. Biaya bahan baku sama dengan 150 dikali 1.200 sama dengan 1.800.000. Biaya tenaga kerja sama dengan 400 kali 1.200 sama dengan 4.800.000. BOP biaya variabel sama dengan 60 dikali 1.200 sama dengan 72.000. BOP biaya tetap sama dengan 1.400.000. Jadi biaya produksi sama dengan 1.800.000 ditambah 4.800.000 ditambah 72.000 ditambah 1.400.000 sama dengan 2.132.000. B. Menentukan biaya total. Biaya total sama dengan biaya produksi ditambah biaya pemasaran ditambah biaya administrasi dan umum. Biaya total sama dengan 2.132.000 ditambah 40 kali 1.200 ditambah 450.000 ditambah 20 kali 1.200 ditambah 200.000. Biaya total sama dengan 2.854.000. 2.854.000. Yang C. Menentukan biaya per unit. Biaya per unit sama dengan biaya total dibagi jumlah unit produksi sama dengan 2.854.000 dibagi 1.200. Biaya per unit sama dengan 2.378. D. Menentukan jumlah markup atau dalam hal ini adalah laba yang diinginkan. Markup sama dengan 20% dikali 15 juta. Markup sama dengan 3 juta. E. Menentukan persentase markup. Persentase markup sama dengan jumlah laba yang diinginkan dibagi biaya total kali 100% sama dengan 3 juta dibagi 2.854.000 dikali 100%. Persentase markup sama dengan 105%. F. Menentukan markup per unit. Markup per unit sama dengan persentase markup dikali biaya per unit. Markup per unit sama dengan 105% dikali 2.378. Markup per unit sama dengan 2.500. G. Menentukan harga jual per unit. Harga jual per unit sama dengan biaya per unit ditambah markup per unit sama dengan 2.378 ditambah 2.500. Harga jual per unit sama dengan 4.878 atau dibulatkan menjadi 5.000. Berikut ini kami hidangkan analisis usaha minuman es tebu langkah simpel yang sedikit memerlukan modal yang sangat tinggi. Analisis di bawah ini bisa dijadikan patokan ataupun dasar dalam menggerakkan usaha minuman es tebu. Kos investasi minuman es tebu. Gerobak 2 juta rupiah, mesin penggiling tebu 2.700.000 rupiah, meja serta kursi 300.000 rupiah, pisau untuk tebu 100.000 rupiah, gelas kaca 10 buah 25.000 rupiah, jumlah keseluruhan 5.125.000 rupiah. Kos operasional bulanan usaha minuman es tebu. Kos variabel tebu 20 batang dikali 3.000 rupiah dikali 30 hari sama dengan 1.800.000 rupiah. Es batu 10.000 dikali 30 hari sama dengan 300.000 rupiah. Gelas plastik 150 buah dikali 200 dikali 30 hari sama dengan 900.000 rupiah. Sedotan plastik 2.000 dikali 30 hari sama dengan 60.000 rupiah. Plastik pengemas 3.000 dikali 30.000 sama dengan 3.000 dikali 30 hari sama dengan 90.000 rupiah. Jumlah keseluruhan 3.150.000 rupiah. Kos tetap. Penyusutan kos investasi 1/36 dikali 5.125.000 rupiah sama dengan 1
Rp1.430.000. Kos sewa tempat Rp500.000. Jumlah keseluruhan Rp643.000. Keseluruhan kos operasional, keseluruhan kos tetap tambah keseluruhan kos variabel Rp3.150.000 ditambah Rp643.000 sama dengan Rp3.793.000. Penerimaan per bulan. Omset penjualan es tebu selama sebulan 150 gelas dikali 5.000 per gelas dikali 30 hari, totalnya Rp22.500.000. Keuntungan per bulan es tebu. Keuntungan sama dengan keseluruhan penerimaan dikurangi keseluruhan kos operasional. Keuntungan sama dengan Rp22.500.000 dikurangi Rp3.793.000. Keuntungan sama dengan Rp18.707.000. Perhitungan untuk revenue biaya rasio usaha tebu. R per C sama dengan keseluruhan penerimaan dibagi keseluruhan kos operasional. Keseluruhan penerimaan Rp22.500.000 dibagi keseluruhan kos operasional Rp3.793.000 sama dengan 5,9. Kesimpulan, ketersediaan minuman yang dijual di pasaran sangat memprihatinkan karena minuman yang dijual di pasaran rentan terhadap bahan pengawet. Padahal masyarakat yang meminati minuman es sangatlah banyak. Peluang usaha minuman kemasan bukan suatu hal yang mudah dilaksanakan. Akan tetapi usaha ini membutuhkan ketekunan, ketelitian, kecermatan, dan kerja keras. Bukan sekedar cara memasak saja, namun harus memperhatikan juga biaya yang diperlukan sepanjang umur proyek dengan menggunakan kriteria penilaian kelayakan usaha. Kenjus merupakan usaha minuman es sari tebu yang saat ini semakin ramai dilirik orang. Banyak ide-ide kreatif muncul dari minuman yang lebih dikenal orang dengan es sari tebu tersebut. Kami melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan biaya untuk mendapatkan indikasi nilai objek penilaian berdasarkan biaya produksi baru setelah dikurangi dengan penyusutan. Kami menjual kenjus ini dengan harga Rp5.000 per cup. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.